Nah, kawan Susi, untuk menjawab semua permasalahan para petani tadi, kita akan ajak kalian untuk mendengar langsung tanggapan dan solusi dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo. Seperti apa? Yuk kita cek ombak. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Tadi kita sudah bertemu dengan Pak Ruspandi, petani di Desa Babakan. Namun mereka juga banyak beberapa keluhan yang ya intinya karena dianggap saya pernah jadi menteri, dekat sama menteri. Jadi mereka ingin saya memohon kepada Pak Mentan untuk membantu persoalan yang mereka miliki. Jadi saya akan telepon Pak Mentan, Bapak Yassin Limpo. Saya coba ya. Nah, sudah tersambung. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini suaranya Ibu Susi ya? Iya, Bapak. Apa Suara kabar? ini boleh buka masker? Boleh. Kan Bapak sendirian di situ. Suara yang ini suara penyanyi, suara serak-serak basah, dan suara menteri gitu. Oh gitu, Pak? Wah, kalau Iya. gitu saya harus belajar nyanyi dulu. Karena kalau disuruh nyanyi sekarang, bubar penontonnya, Pak, nanti. Aku cuma lihat aja Ibu Susi selalu di televisi. Oh gitu. Dan apa kabar? Baik. Sehat-sehat aja. Kayaknya makin happy aja Ibu. Itu. Ya sehat, Pak. Tiap hari di matahari. Kalau nggak ke laut, kemarin saya bawa anak-anak ke sawah. Pertanian ini Iya. di masa pandemik gimana nih, Pak? Pandemik ini harus dihadapi dengan katakanlah medical solution, solusi kesehatan lah. Tetapi yang Betul. tidak kalah pentingnya adalah food security. Oleh karena itu Bu Susi, semenjak pandemik sampai sekarang ini, sampai hari ini Ibu telepon saya setiap minggu ada di provinsi, di kabupaten, kota, hanya ngecek tugas pokok saya. Tugas pokok saya itu adalah menjaga agar 273 juta orang perutnya tidak lapar. Intinya bulan Juli itu masih ada stok saya, stok Kementerian Pertanian yang ada di semua tempat-tempat masyarakat yang ada, dan yang ada di Bulog, yang ada di penggilingan, yang ada di pedagang, yang ada di restoran. Ya, ini hasil dasar survei BPS. Kami Juli itu masih ada overstock sampai 7 jutaan ton. Memasuki musim tanam 2. Musim tanam 2 ya, Pak. Di Pangandaran Yang sini sekarang- sudah mulai panen, Pak. Ya, itu Ya. masuk musim tanam 2, Bu. Iya, betul. Tadi saya pulang panen padi di sawah sama anak-anak. Terus ngobrol sama Pak Ruspandi, petani. Mereka senang dengan bibit, namanya bibit padi Trisakti. Itu lebih cepat, hanya 75 hari sudah panen. Nah, namun hasilnya banyak, tapi itunya persoalannya ada di pemasaran. Jadi mereka tanya apa ada kredit tidak berbunga untuk petani. Satu. Yang kedua, apa ada bulog, gudang yang juga beli barang hasil tanam padi mereka ini dengan harga yang baik. Dengan fasilitasi Kementerian Pertanian, jajaran Kementerian Pertanian, penggunaan KUR itu kredit usaha rakyat melalui bank-bank pemerintah yang ada. Hari ini kami menggunakan 32 triliun untuk memutar itu pada masyarakat dengan katakanlah 6% per tahun. Jadi itu sudah sangat membantu. Oleh karena itu siapapun yang membutuhkan itu tinggal dia, kalau memang tidak ada masalahnya, tinggal datang ke bank sehingga dia modal dasarnya sudah bisa memperkuat itu. Dan sekarang saya sudah pakai 32 triliun. Saya punya jatah itu 50 triliun, jadi masih ada untuk sampai 4 bulan ini kurang lebih ya di atas 10 triliun untuk bisa kita putar itu. Nah intinya sebetulnya kan mereka minta keringanan bunga,
kemudahan dapat pupuk, bahkan inginnya pupuknya juga separuh gratis gitu kan. Mereka kerja mau karena mereka senang kerja. Mereka bilang, Bu Menteri sampaikan ke Pak Menteri itu tidak ada kelaparan di sini, cukup makan, tapi tidak cukup uang. Nah, mereka ingin ada insentif, bunga kredit, pupuk, dan harga. Nah, tadi harga ini adalah persoalan yang terbesar kata mereka. Jadi sebetulnya tugas menjaga harga ini ada di mana, Pak? Di Bulog, BUMN, atau di Menteri Perdagangan, Pak? Itu Bulog. Menyerap dengan harga dasar itu Bulog. Jadi Bulog. Di bawah BUMN. Tetapi yang mengatur sistem supply and demand adalah Kementerian Perdagangan. Saya menggenjot produktivitas agar ketersediaan cukup. Yang kedua, masalah kredit itu tadi. Saya berharap buy lokal kita responnya. Karena memang dinamikanya cukup banyak dan kami bisa selesaikan, Ibu. Ibu tinggal bersurat sama saya dan dia harus masuk dalam korporasi pertanian yang kita bangun di Komando Strategi Pertanian, Kosratani yang ada di kecamatan. Kosratani di kecamatan itu adalah gabungan kelompok yang ada di mana setiap Jumat dan Senin ketemu dengan Menteri Pertanian melalui AWR kami, Agriculture War Room yang ada melalui satelit yang ada. Boleh pakai handphone, boleh pakai apa, dia bisa bicara sama saya dan kami sikapi baik lokal-lokal masalah atau case by case lah kurang lebih. Sekarang ini saya masuk ke daerah-daerah defisit. Daerah defisit. Yang saya perkuat di daerah surplus seperti di Pangandaran itu adalah serapannya, Bu. Serapannya dan perputaran uang yang ada di sana. Tidak sepenuhnya dibawa Kementerian Pertanian. Karena ini menggunakan dana bank, menggunakan teknis perbankan, ada fasilitasi. Tetapi kalau ada masalah, saya melakukan take over. Saya udah berkali-kali lakukan itu. Ya kan kita kan bisa pilih anak-anak saya, penyuluh-penyuluh saya di desa itu ada kurang lebih 42.000 dan sudah biasa menghadapi hal seperti ini. Tinggal memang harus di-push, mana bank yang tidak jalan. Dan kita harus telepon pimpinannya. Dan saya melihat hasil teleponan saya seperti kalau Ibu Susi telepon langsung bisa diangkat. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Mentan. Dan saya harus pamitan karena Susi Cek Ombak cuma dikasih waktu 1 jam saja. Jadi banyak segmen. So, terima kasih Pak Yasin. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kawan Susi, kita masuk ke segmen kreasi Susi. Nah, saya dapat beberapa kiriman dari, contohnya ini Tengku Roni, Jalan Kemandoran 8. Dia kirim kreasinya yang terbuat dari kertas-kertas bekas menjadi beca, kemudian menjadi kapal laut, kemudian juga menjadi sepeda motor. Nah, untuk kawan Susi lainnya, para netizen, silahkan terus kirimkan hasil kreasi-kreasi dari bahan recycle ataupun apapun berupa kreativitas yang menunjukkan kreativitas. Kirimkan ke Susi Pujiastuti 115 atau Susi Cek Ombak. Nah, 60 menit sudah berlalu tanpa terasa. Akhirnya kita harus berpisah, kawan Susi. Jangan lupa tetap nonton setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan laut, warna hijau, alam bak permadani membentang di sebagian besar kepulauan Nusantara. Siapakah yang berperan menyuburkan benihnya menjadi sumber energi dari setiap insan? Merekalah para petani. Tapi
Tidak dipungkiri, sebagian besar dari kita menganggap profesi petani adalah pekerjaan yang tidak bergengsi. Sejenak terbersit, jika petani tak ada, kegiatan bertani mati berhenti. Mau makan apa kita nanti? Perlu kita garis bawahi, petani dimaknai dalam sebuah akronim PETANI, penjaga tatanan negeri. Untuk itu, profesi petani harus kita hargai lebih dan junjung tinggi. Karena dari petani yang sejahtera dan makmur, tanah Indonesia akan jadi kaya dan subur. Maka akan terlahirkan rakyat yang senantiasa bersyukur dengan kelimpahan komoditas pertanian kita. Lihat, aku juga bisa cepat nih, lihat nih, Pia, lihat nih. Lomba-lomba Ibu. Set. Set. Ibu Set. dapat berapa, Bu? Tungguin. Iya. 3. Saharek muruhan Ibu. Ademe gunung rapi porko melu krungu. Senang rasanya berada di istananya Ratu Kidul. Ratu Kidul. Ini ngomong-ngomong cek ombak tuh ombak apa nih? Ya ombak-ombak aja. Ekonomi. Ya enggak Ombak lah. politik. Orang nggak pendidikan mau. Sing neng Langgan, Wonosari, Yogyakarta. Metro TV, knowledge to elevate.